Hai adik, ketemu kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan bahas tentang topik ruang 3 dimensi bagian yang pertama. Jadi di sini nanti kita harus bahas adalah bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik. Jadi di sini sudah kami siapkan beberapa soal nanti yang akan kita bahas bersama. Makanya tonton terus video ini sampai habis biar kamu lebih paham. Oke, jadi yang kita bahas adalah jarak titik ke titik. Sebelum ini kita bahas harus pahami dulu apa kira-kira pengertian jarak. Jadi jarak itulah lintasan yang terpendek. Misalnya gini, andaikanlah saya buat ini sejajar, misalnya saya tanya, berapalah jarak spidol yang merah ke yang hitam? Ya, cari aja yang paling dekat. Itu dia. Jadi jangan pula ditarik dari ujung yang ini ke bawah. Jadi dia kalau atas ya tarik ke atas, kalau bawah tarik ke bawah. Jadi artinya apa? Carilah lintasan yang paling pendek. Sekarang kita tambahin kasusnya jarak titik ke titik. Artinya ada dua buah titik. Misalnya gini, andaikanlah saya buat sini, katakanlah di sini misalnya titik A. Oke, misalnya saya buat ini adalah titik A. Oke, misalnya di sini adalah katakanlah titik B. Oke, andaikan diminta soal berapalah jarak titik ke titik ini. Artinya apa? Carilah lintasan yang paling pendek menghubungkan dua titik ini. Artinya jangan pula dibuat ini muter-muter seperti ini. Ya bukan yang paling pendek. Jadi yang paling pendek pastinya kalau saya tarik yang ini. Oke, ini nanti dia. Oke, kita tarik ini lurus dia ya. Oke, jadi sekarang inilah kita anggap D ya. Oke, atau jarak atau distance ya. Sekarang bagaimana menghitung D ini? Oke, jadi nanti ya harus kita bantu pakai segitiga siku-siku ya. Oke, misalnya kita hubungkan ke ujung yang ini. Oke, nanti kita hubungkan ke ujung yang ini. Ya ini kita buat siku-sikunya. Jadi misalnya andaikanlah saya buat ini panjangnya katakanlah misalnya A, di sini B. Oke, ini ya. Oke, ini siku-siku. Maka untuk menghitung sini nanti ya harus gunakan rumus teorema Pitagoras ya. Masih nggak ada apa rumus ini? Oke, maka nanti kita buat ini D kuadrat nanti sama dengan ini kita buat jadi A kuadrat tambahkan dengan B kuadrat. Maka di sini nanti kata kuncinya ya harus kamu tahu yang mana siku-sikunya. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya di ruang dia ya harus tahu di mana letak siku-sikunya, itu yang paling penting. Itu dia. Oke, jadi ini aja. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana ya. Cari aja lintasan yang paling pendek. Setelah itu dia apa? Bentuk segitiga siku-sikunya, baru gunakan rumus Pitagorasnya. Oke, kita mulai. Coba kita lihat contohnya. Katanya pada kubus ABCD EFGH. Oke, kita lihat yang bagian A. Tentukanlah jarak titik A ke C. Oke, kita bahas satu. Inilah kita anggap kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ini kita anggap panjang sisinya katakanlah misalnya ini A. Oke, ini A ya. Oke, jadi yang diminta soal lah jarak titik A ke C. Sekarang saya tandai. Ini titik A, yang ini titik C. Sekarang coba carilah lintasan yang paling pendek. Kemarin kita buat. Jangan pula dibuat A ke E ke F, kan ini kan F ke G baru G ke C. Ini juga lintasan, tapi bukan yang paling pendek. Jadi cari yang mana yang paling pendek. Jadi kalau kita hubungkan ini. Oke, ini yang paling pendek. Oke, jadi kalau ini kita buat A, ini juga pasti A ya. Ini juga pasti A, namanya kubus. Sekarang lihat, ini kan berarti kan di mana siku-sikunya? Ya pasti di sini ya. Oke, ini pasti di sini siku-sikunya. Oke, maka di sini kalau kita buat nanti panjang AC itu, oke berarti sama aja langsung ya. Akar daripada kan ini kan berarti yang ini ya kita kuadratkan tinggal berarti A kuadrat tambah A kuadrat, berarti sama dengan nanti akar dari jadi 2A kuadrat, atau ini bisa kita ganti jadi A akar 2. Itu dia. Oke, maka nanti ingat kalau pada kubus nanti kalau ditanya dia diagonal bidang, ini panjangnya A akar 2. Jadi kalau misalnya panjang ini 10, berarti ingat 10 akar 2. Kalau panjang ini 6 akar 2. Yang mana saja jadi diagonal bidang? Bisa A ke C sama ya panjangnya, B ke D kan ini ya, E ke G, F ke H, atau bisa kita buat B ke C, C ke F, atau A ke H, D ke E. Itu semua adalah diagonal bidang. Oke, bisa ya, berarti gampang ya. Oke, sekarang kita lihat nomor yang B. Oke, atau bagian B. Katanya jarak titik A ke G. Oke, A ke G. Oke, sekarang yang ini A. Oke, yang ini G. Oke, sekarang carilah lintasan yang paling pendek menghubungkan titik ini. Oke, misalnya kalian bertanya, Bang, aku mau A ke E dulu, baru E ke H, H ke G. Bisa ya. Oke, aku mau A ke B, B ke C, C ke G, ya nggak masalah. Aku mau A ke E ke F, F ke G, sama aja kan ini kan. Jadi ingat, tadi kan kalau pada ini kan kita misalkan panjangnya A, yang ini A, yang ini A. Sekarang inilah lintasan yang paling pendeknya, A ke G. Oke, sekarang A ke G. Sekarang ya tinggal kita buat. Berarti kan A ke G itu bisa kita buat A ke B. Ini kan A, B
B ke C A, C ke A. Oke, ini A juga. Dulu kan kita cari dulu panjang yang ini. Nah, setelah dapat panjang ini baru kita Pitagoraskan yang ini. Oke, sebenarnya bisa aja langsung kita buat. Yang mana penghubungnya? A ke B dulu, B ke C, C ke G. Berarti bisa langsung kita buat. Maka nanti panjang AG ini, oke, panjang AG sama dengan akar dari, lihat yang mana penghubungnya. Berarti yang pertama ini dulu ya, A. Oke, berarti ini kita buat jadi A kuadrat tambah B ke C, berarti ini A kuadrat lagi, tambah ini C ke G, A kuadrat lagi. Itu dia caranya. Jadi nggak perlu kita cari dua kali. Dulu kan kita cari dulu A ke C, baru C ke G, baru ini kita Pitagoraskan. Oke, maka dari sini kita buat, maka nanti panjang AG sama dengan ini kan jadi A kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat jadi 3A kuadrat. Oke, maka nanti kalau kita akarkan ini bisa kita buat jadi A akar 3. Oke, jadi ingat, maka nanti kalau panjang diagonal ruang itu jadi A akar 3. Andaikan panjang sisinya 10, berarti jadi 10 akar 3. Yang mana saja diagonal ruang. Berarti ingat ya, nanti panjang AG itu sama aja dengan panjang C ke E, atau sama juga D ke F, atau sama dengan B ke H. Oke, atau H ke B ya, gitu aja dia. Oke, jadilah nanti dikatakanlah diagonal ruang. Bisa ya? Oke, bagian C katanya itulah jarak titik B ke P, di mana P adalah tengah AD. Oke, sekarang gini ya, B ke P, di mana P itu tengah AD. Oke, ini kita buat sekarang si P. Oke, ini P ya. Oke, sekarang kita lihat ini titik B-nya, ini titik P-nya. Sekarang coba cari lintasan yang paling pendek. Nah, jangan pula buat dari B ke F, F ke E ke A ke P. Ini bongbong energi atau B ke C ke D. Oke, yang mana yang paling pendek? Berarti kan pasti ini kemari. Oke, maka ini kita hubungkan. Saya. Oke, tadi kan panjang yang ini A. Oke, ini A ya. Oke, berarti ini pasti jadi, ini kan A kemarin, ini pasti setengah A kan, ini kan setengah A. Jadi ingat ya teori yang tadi. Berarti lihat aja penghubungnya. Berarti kan ini kuadrat tambah ini kuadrat langsung ya, karena hanya dua lintasan yang kita perlu. Oke, berarti bisa kita buat sini, maka nanti panjang BP ya. Oke, maka kita buat panjang BP sama dengan akar dari yang ini pertama ya. Berarti kita buat sini A kuadrat tambah yang ini jadi setengah ya, setengah A ini kita kuadratkan. Oke, maka nanti sama dengan akar dari ini kita buat jadi A kuadrat tambah ini 1/4 ya, A kuadrat sama dengan, oke, ini boleh nggak kita ganti 4/4? Oke, berarti sama dengan akar dari ini boleh kita ganti jadi 5/4, ini A kuadrat. Oke, coba diakarkan. Ini kan setengah ya, setengah. Oke, A kuadrat jadi A ya, ini sisa akar dari 5. Oke, maka nanti panjang BP-nya sama dengan setengah A akar 5. Inilah yang kemari, bisa ya. Oke, yang D, kata soal adalah jarak titik E. Oke, jarak titik E katanya ke Q, di mana Q itulah tengah BC. Oke, ini. Oke, sekarang ini Q-nya. Oke, sekarang ini titik E. Berarti kalau kita tarik, inilah lintasan yang paling pendek. Oke, sekarang coba kita hubungkan. Dari mana kita hubungkan? E ke Q yang paling pendek. Apakah dari E ke H, H ke G ke C, atau C ke Q? Oke, coba pikirkan. Atau kita buat E ke A ke B, B ke Q. Yang mana kira-kira yang paling pendek? Ya pasti dari sini ya. Oke, maka dari sini bisa langsung kita buat. Maka panjang EQ bisa ya, kita buat sini, berarti panjang EQ sama dengan, lihat tadi berapa ruas penghubungnya. Ini kan 1 ya, ini tadi kan A, bisa ya. Ini A, di sini jadi setengah A, bisa ya. Ini ya, ini A setengah A. Berarti langsung, berarti sini kita buat jadi A kuadrat tambah A kuadrat tambah ini setengah A dikuadratkan. Oke, maka sini kita peroleh akar dari, bisa ya, ini jadi A kuadrat tambah A kuadrat tambah ini jadi 1/4 A kuadrat. Oke, coba samakan penyebutnya. Ini kan bisa kita ganti jadi 4/4 ya. Ini 4/4. Oke, ini juga 4/4 ya. Oke, berarti 4 tambah 4 8 ya. Tambah 1 9. Berarti bisa kita ganti jadi ini 9/4. Ini A pangkat 2. Oke, coba kita akarkan. Akar 9 3 ya. Oke, akar 4 ini 2 ya. Oke, akar A kuadrat jadinya jadi 3/2 A. Oke, inilah panjang E ke Q. Itu dia. Oke, kita lanjut bagian E ya. Oke, katanya inilah jarak titik A ke R, dengan R adalah titik tengah daripada EFGH. Oke, sekarang lihat. Ini kan titik A. Oke, katanya tadi adalah R. R itu titik tengah EFGH. Oke, ini bagaimana cara mencari titik tengah? Oke, cari aja perpotongan diagonalnya. Nah, jadi kita tarik kemari ya. Oke, atau ini kita tarik ke sini.
inilah nanti titik tengah. Dan nanti kita buat si titik R itu. Oke, jadi inilah sekarang R. Sekarang yang mana sekarang jaraknya atau lintasan terpendeknya? Pasti yang ini. Ini kita buat. Oke, ini ya. Oke, sekarang inilah. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung jarak A ke R ini? Oke, sekarang coba lihat dari mana kira-kira lintasan yang bisa kita peroleh. Oke, lintasan yang paling pendek. Apa kita tarik dari sini kemari, ini ke sini, ini ke sini, ini kemari. Ternyata enggak ya. Oke, berarti dari mana yang paling pendek ini kira-kira? Bisa nggak kita buat seperti ini? Sekarang kita buat. Ini tadi kan kita anggap panjangnya A. Oke, ke sini dulu. Ini A ya. Oke, baru ini kemari separuhnya. Oke, ini kita buat separuh ya. Oke, karena kalau nanti kita tarikkan ini kemari, ini kan setengah ini. Oke, artinya kita tarik kemari ya. Ini nanti kita buat jadi setengah A, yang ini juga adalah setengah A. Bisa ya. Oke, maka nanti untuk menghitungnya ini kita buat ini ke sini. Oke, ini setengah ya, ini setengah. Itu dia. Oke, maka dari sini kita buat nanti panjang A ke R. Oke, ini ya, atau lintasannya sama dengan akar dari. Oke, yang pertama tadi kan A ke E. Ini dulu ya, berarti sama dengan jadi A kuadrat. Tambah, oke, yang ini kemari ya. Oke, ini berarti setengah ya, maka kita buat sini jadi setengah daripada A dipangkatkan 2 tambah yang ini kemari ya, berarti juga setengah A ini kita pangkatkan 2. Oke, maka dari sini bisa kita hitung akar dari jadi A pangkat 2 ya, tambah ini jadi 1/4 ya. Oke, 1/4 A kuadrat tambah ini juga 1/4 A kuadrat. Oke, sama dengan akar dari ini kan boleh kita ganti 4/4 ya. Oke, 4 tambah 1 ini jadi 5 ya, tambah 1 maka ini boleh kita ganti jadi 6/4 A pangkat 2. Ini jangan dikecili. Kenapa jangan dikecili? Biar boleh kita akarkan. Ini kan akarnya kalau per 4 kan jadi per 2 ini kan. Per 2. Oke, ini dianggap setengah ya. Oke, ini jadi setengah A. Setelah di dalam jadi akar 6. Oke, maka ini jawabannya setengah A akar 6. Jadi ingat, nanti kalau diminta dia jarak titik ke tengah ini pas setengah akar 6. Maka nanti kalau A ke R, B ke R, C ke R, D ke R gitu dia. Atau bisa juga dari sini. E ke tengah yang ini atau A ke tengah ini ya sama aja. Jadi jawabannya adalah setengah A akar 6. Itu dia panjangnya. Oke, kita lihat bagian F. Katanya adalah jarak titik B. Oke, ini titik B-nya. Katanya ke M. Oke, di mana M itu adalah katanya ini pada EH dengan. Oke, ini hati-hati. Ini ada perbandingannya. Dikasih tahu katanya EM itu, oke, EM sama dengan 2MH. Oke, 2MH. Jadi gini. Anggaplah sini kita buat sekarang titik daripada si M. Oke, maka ini perbandingannya kalau ini 1, ini 2, bisa kira-kira ya. Oke, maka kalau saya minta berapalah panjang E ke M. Oke, maka E ke M itu bisa kita ganti jadi ini 2/3 ya, 2/3 nanti A. Nanti kalau M ke H jadi 1/3 ya. Oke, sekarang kita lihat. Kalau nanti kita lihat misalnya lintasan yang paling pendek udah pas yang ini ya. Nah, inilah lintasannya, kita hubungkan dua titik ini. Sekarang bagaimana cara mencari panjang B ke M ini? Oke, sekarang kita lihat lintasan yang paling pendek. Apakah dari B ke C, C ke G, G ke H, atau H ke M? Atau bisa juga kita buat ini, B ke A, baru A ke E ke M. Yang mana kira-kira paling pendek? Oke, jadi udah pasti yang ini ya. Tadi ingat, ini kan tadi panjangnya bisa kita buat ini A, yang ini A, ini jadi 2/3 ya. Oke, 2/3 A. Oke, berarti kita gunakan Pythagoras tadi. Maka nanti bisa kita buat sini. Maka nanti panjang BM kan ini ya, sama dengan bisa langsung akar dari yang pertama ini ya. Oke, berarti kita buat sini jadi A pangkat 2 tambah ini ya. Jadi A pangkat 2 tambah yang ini kemari. Berarti jadi 2/3. Oke, ini A, ini kita pangkatkan 2. Itu dia. Oke, maka sama dengan akar dari. Ini kita buat sini jadi A pangkat 2 tambah A pangkat 2 tambah ini jadi 4/9 A pangkat 2. Oke, coba kita samakan penyebutnya. Ini 9/9, 9/9 ya. 9 tambah 9 18 tambah 4 berarti 22. Berarti sama dengan akar dari, bisa kita buat jadi 22 ini per 9 ya. Oke, A kuadrat. Oke, coba disederhanakan. Yang pastinya jadi 1/3 ya. Oke, 1/9 akarnya 1/3. 1/3 A ini akar daripada 22. Itu dia. Oke, bisa ya. Oke, coba yang G. Katanya jarak salah satu titik sudut
ke titik pusat. Oke, ke titik pusat berarti ke tengah ya. Kalau dikatakan pusat berarti nanti apa dia? Berarti setengah dari sini, ya setengah juga ke sini, setengah juga ke atas. Nah, jadi kalau misalnya kita buat, oke, berarti lebih kurang sini ini posisinya. Nah, artinya tadi setengah ke sini, setengah kemari, setengah ke atas. Itulah dia pusatnya kan ini ya. Oke, sekarang coba salah satu titik. Ya terserah ya. Bisa katakanlah misalnya pusatnya O, berarti bisa A ke O, bisa B ke O, bisa C ke O, bisa D ke O, terserah ya. Tahu dari atas. Sekarang kita lihat dari mana kira-kira kita lihat paling gampang ini. Oke, bisa juga dari A ya. Oke, berarti misalnya kita ambil salah satu di sini katakanlah A. Berarti sekarang yang kita minta adalah A ke O. Ini kira-kira yang diminta soal. Oke, sekarang ini dari mana? Ini udah jelasin jaraknya kan ini kan. Sekarang dari mana lintasan yang kita ambil? Apakah A ke E ke H, G ke ini? Oke, turun ke bawah. Oke, atau dari sini langsung. Ini kita ambil setengah. Oke, setengah, setengah. Nah, bisa ya. Oke, jadi coba di mana kira-kira yang paling gampang kita buat ini untuk hitung yang ini. Oke, pastinya ini bisa kita buat setengah ya. Oke, maka nanti ini kita buat sini, ini kemari setengah, bisa ya. Ini setengah A. Oke, kemari juga ini setengah A. Oke, ini ya. Ini kita buat atau ke atas juga ini jadi setengah A. Oke, paham kira-kira ya. Oke, maka dari sini ya tinggal kita buat, maka nanti jarak A ke O, oke, A ke O itu, oke, A ke O sama aja dengan akar tadi, bisa langsung ya. Jadi ini 3 ya. Ini ke sini, oke, ini ya. Ini kemari, ini ke sini. Berarti kita buat langsung jadi setengah A dipangkatkan 2 tambah setengah A dipangkatkan 2 tambah setengah A ini dipangkatkan 2, bisa ya. Oke, maka sama dengan akar dari ini. Jadi kita buat 1/4 A kuadrat tambah 1/4 A kuadrat tambah yang ini 1/4 A kuadrat. Oke, 1 tambah 1 tambah 1 berarti ini sama aja dengan akar daripada nanti ini kita buat 3/4 ini A kuadrat atau sama dengan akarkan. Makanya jadi tinggal kita buat setengah ya. A akar 3 itu dia. Oke, atau bisa langsung ya, tadi kan ini A akar 3, ini kan separuhnya, jadi setengah akar 3 itu dia. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Katanya di sini diketahui 5 segi 4 beraturan. Jadi nanti kalau ada kata beraturan berarti nanti alasnya ini sama semua panjang sisinya, itu kuncinya. Jadi kalau nanti dia segi 4 ya jadi persegi. Nanti kalau misalnya segi 3 jadi segitiga sama sisi. Kalau nanti segi 5 ya jadi segi 5 sama sisi, itu intinya. Oke, berarti nanti bisa kita pastikan panjang yang ini sama dengan ini. Dikasih tahu katanya alasnya 2 akar 7 ya. Oke, 2 akar 7. Oke, maka bisa kita simpulkan ini juga pasti 2 akar 7. Ini juga 2 akar 7, ini 2 akar 7 ya. Katanya panjang rusuk tegak, inilah rusuk tegak berarti TA, TB, TC, TD. Karena panjang ini sama semua di bawah, maka panjang TA, TB, TC, TD juga sama. Oke, maka kita buat ini katanya lah panjangnya sama dengan 5. Itu dulu yang pertama. Oke, yang diminta soal adalah jarak titik T ke P. Oke, titik T ke P. Oke, dengan P adalah titik tengah AB. Oke, sekarang T ke tengah AB. Berarti katakanlah ini kita buat misalnya tadi titik P, maka nanti ini sisa sini akar 7. Ini akar 7. Sekarang yang mana jaraknya? Ini titik T. Oke, maka ini kalau kita tarik, inilah sekarang yang mau diminta. Ini dia. Oke, inilah sekarang kita buat jarak T ke P. Sekarang coba kita lihat segitiga TAB ini kan segitiga sama kaki ya, karena panjang ini juga 5. Ingat, nanti kelebihan segitiga sama kaki ketika kita tarik ini garis berat ini ya, oke, membagi ini, maka dia pasti siku-siku. Itu kelebihannya. Maka nanti kalau nanti kita gambar di sini biar lebih jelas gambarnya, oke, kita keluarkan gambarnya lebih kurang seperti ini bentuknya. Oke, biar sederhana dia dilihat dia. Oke, ini kita buat A. Di sini jadi P, kan ini ya. Ini sekarang jadi T. Yang diminta yang ini. Oke, ini siku-siku. Oke, udah gampang ya. Ini kan panjangnya 5, ini kan sisa akar 7. Oke, berarti tinggal kita gunakan rumus nenek moyang kita ya, Pitagoras ya. Oke, maka di sini kita buat panjang TP sama dengan akar dari, bisa langsung ya. Ini kuadrat ya, berarti bisa langsung kita buat jadi 5 kuadrat kurang ini ya. Akar 7. Oke, ini kita kuadratkan. Oke, maka di sini bisa kita peroleh sama dengan ini. Jadi kita buat ini adalah 25 ya. 25 dikurang 7 ini sama dengan akar daripada 18, atau ini bisa kita buat 9 kali 2 ya, atau jadi 3 akar 2. Oke, maka nanti panjangnya adalah 3 akar 2 itu dia.
Oke, ini yang B. Kata soal jarak titik T ke Q. Oke, dengan Q adalah pusat alas limas. Oke, berarti pusat alas ya. Berarti kita tarik dulu di mana pusat alas ya. Berarti ini kita tarik seperti ini ya. Nah, ini nanti kita tarik seperti ini. Oke, inilah nanti kita katakanlah titik Q, inilah pusatnya. Oke, sekarang berarti yang mana sekarang jaraknya? Oke, berarti dari T. Berarti kita tarik dari titik T. Oke, berarti kalau nanti kita tarik inilah sekarang yang diminta soal. Nah, berarti T ke Q. Oke, sekarang kita lihat dulu yang mana pembantu segitiga siku-sikunya. Oke, sekarang lihat. Berarti yang paling gampang yang ini ya. Oke, ini. Oke, maka nanti kita lihat. Coba lihat perhatikan segitiga TAC. Oke, TAC. Ini kan segitiga sama kaki juga. Yang ini 5, kan ini ya. Yang ini 5. Oke, kita tarik garis beratnya. Ini kan sama panjang ini kemari. Oke, maka ini pasti siku-siku. Itu dia. Oke, maka dari sini kalau kita gambar dia sederhananya lagi biar lebih jelasnya seperti ini. Ini dia gambarnya. Oke, ini ya. Saya gambarkan seperti ini. Ini katakanlah titik T, ini sekarang Q, ini A. Oke, ini tegak lurusnya. Panjang yang ini 5. Oke, sekarang yang masalah panjang AC dulu ya, karena tadi kan AC ini kita buat kan panjang AC ini bagaimana cara menghitungnya? Ini kan tadi berbentuk persegi. Ini kan sama dengan diagonal ya, diagonal bidang tadi kan. Oke, maka rumusnya apa? Sisi akar 2 ya. Oke, tadi kan ini kan sisi akar 2. Panjang sisinya kan kita buat 2 akar 7. Oke, ini kita kalikan dengan akar 2. Maka ini kita perlu jadi 2 akar dari 14. Oke, berarti panjang akinya kan separuhnya. Berarti panjang aki boleh langsung kita buat ini sisa jadi akar daripada 14. Oke, jadi ini boleh kita ganti sama dengan akar daripada 14. Yang diminta soal panjang T kita gampang ya. Oke, tinggal kita gunakan rumus nenek moyang kita. Berarti TQ sama dengan ini langsung ya. Oke, maka bisa langsung kita buat jadi 5 kuadrat kurang akar 14 ini kita kuadratkan, maka samanya dengan akar daripada 25 kurang 14 ya. Oke, maka sama dengan akar daripada 11. Oke, maka nanti panjang inilah akar dari 11. Itu dia. Oke, kita lihat yang C atau yang terakhir ya. Kata soal sini jarak titik A ke R, di mana R adalah titik berat. Oke, hati-hati, ini titik berat segitiga ABT. Inilah segitiga ABT. Sekarang coba kita gambar dulu sebuah segitiga sama kaki nih ya. Oke, sekarang sepertilah bentuknya ya. Ini kita anggap misalnya A, di sini B, ini T. Oke, sekarang apa pengertian titik berat? R adalah titik berat. Artinya titik berat ini kita tarik seperti ini. Ini kita tarik dia membagi 2 depannya. Oke, ini nanti kita tarik membagi 2 depannya. Kita tarik nanti membagi 2 depannya. Nanti perpotongan ketiga inilah nanti katakan titik berat. Berarti lah sekarang titik daripada si R. Itu dia. Oke, maka yang diminta soal sekarang yang ini jarak A ke R. Berarti lah yang diminta soal. Oke, sekarang ini AR. Oke, berarti ingat kalau yang ini tadi kan udah pasti membagi 2 ya titik berat tadi. Berarti ini kita cari. Tadi kan panjang AB-nya kan 2 akar 7. Berarti ini boleh kita ganti katakanlah sini T aksen ya. Oke, berarti ini kan tinggal akar 7. Nah, bisa ya. Tadi ini kan 2 akar 7 separuhnya. Sekarang yang masalah kan nyari panjang yang ini, R ke T aksen. Oke, R ke T aksen. Sekarang untuk mencari panjang ini kan ingat kalau titik berat kan perbandingan masih ingat ya. Yang ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Yang ini 1, ini 2. Sekarang kita lihat yang mana bisa kita cari, apakah T ke T aksen atau B ke tengah yang ini atau A ke tengah ini yang paling gampang. Karena ini segitiga sama kaki, berarti tadi kan panjang yang ini 5. Ini 5, berarti kan lebih gampang nyari yang ini T ke T aksen. Oke, tadi T ke T aksen sama dengan T ke P ya. Oke, maka bisa langsung kita buat ya. T ke P tadi berapa nilainya? 3 akar 2 ya. Oke, maka ingat ya, kalau dari sini kan T ke T aksen itu sama dengan T ke P ke sana tadi kan ini kan ke yang A. Oke, berarti ini kan sama dengan 3 akar 2. Oke, nanti kita cari ya. Sekarang nilai R ke T ini, oke, nilai R ke T aksen ini kan sama aja dengan 1/3. Ya kan perbandingannya 2/1. 1/3 dikalikan dengan 3 akar 2. Oke, ini kan tewas ya. Maka dapatlah akar 2. Oke, jadi biar lebih gampang nanti ini coba kita keluarkan gambarnya. Lebih kurang kan seperti ini bentuknya. Oke, ini sekarang si A, ini T aksen, ini si R, siku-siku di sini ya. Oke, sekarang panjang yang ini tadi kan, panjang yang ini kan akar daripada 7 ya.
ini udah dapat dari kita akar 2. Oke, tinggal cari yang ini. Oke, berarti maka nanti kita buat sini, berarti nanti panjang daripada AR sama dengan akar dari. Oke, berarti tinggal kuadratkan ya. Ini kuadratkan jadi 7, ini kuadratkan jadi 2 ya. Oke, maka sama dengan ini jadi akar 9 atau sama dengan 3. Oke, maka nanti panjang ini kemarin adalah sama dengan 3. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun, kalau ada yang kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video seterusnya. Bye-bye.